قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada satu video dari seorang Mbak Alawi, nggak tahu namanya siapa lagi nih kaum muslimin. Yang jelas, ini video harus dilihat oleh kaum muslimin yang ada di Malang. Ya. Bagaimana para Mbak Alawi ini menyebut orang-orang Malang yang tidak menghormati para Khabib Mbak Alawi. Ya. Disebut matane pice. Dan ini ucapan yang kasar kaum muslimin. Jadi masyarakat Malang yang nggak menghormati acara para Khabib Mbak Alawi disebut matane picek. Ya, coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ini nggak bisa dibiarkan ini kaum muslimin. Masyarakat Malang jangan maulah ya direndah-rendahkan sama para Khabib Mbak Alawi ya. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sadis kaum muslimin ya. Sadis. Luar biasa. Luar biasa ya. Berani dia ngomong begitu kaum muslimin ya. Jadi orang Malang yang tanggal 6 sama tanggal 7 ya, 6 tanggal 7 itu tanggal apa nggak ngerti ya. Kalau masih ada yang bermajelis itu matanya picek katanya kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim ya. Itu kalau kita baca tulisan di videonya, itu kalau ada haul imamain majelis di Malang harus libur ya. Imamain itu siapa nggak ngerti. Yang jelas imamnya Mbak Alawi ya. Ya mungkin Fakih Muqaddam imamain itu ya. Ya nggak ngerti lah. Yang jelas ini imamnya Mbak Alawi lah kaum muslimin ya. Jadi kalau tanggal 6, tanggal 7 ada haulnya imamainnya Mbak Alawi ya. Itu majelis di Malang harus libur. Kalau nggak libur katanya matanya picek. Astagfirullah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis yang diarahkan ke ente, apa yang diarahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis. Kayak nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya ini. Astagfirullahaladzim. Yang seperti ini ngaku cucu Nabi kaum muslimin ya. Ngaku cucu Nabi ya. Nggak pernah menghargai orang lain. Karena memang doktrin di Mbak Alawi memang orang selain Mbak Alawi ya nggak terhormat ya, nggak punya harga diri. Makanya kalau kita nyimak video-video para Mbak Alawi ya, mereka dengan mudah mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada belajar dengan 70 kiai yang alim ya. Kalau di Malang ada satu Habib yang bodoh, tinggalkan itu 70 kiai yang alim, yang orang Malang. Ya, nggak terpakai untuk apa? Kayak apa? Kiai Malang kok norgani? Kau norgani. Cek bejaji Habib sing goblok, sing gendeng, sing edan iku sik bejaji daripada kiai Malang. Doktrinnya Mbak Alawi seperti itu. Ya, doktrinnya Mbak Alawi seperti itu. Jadi orang Malang kalau ada haulnya imamnya Mbak Alawi ya, kalau ada acara di tempatnya Habib Abu Bakar, itu majelis-majelis yang ada di Malang harus libur, nggak boleh buat majelis. Kiai-kiai, ustadz-ustadz nggak boleh buat majelis. Kalau buat majelis matane picek ya. Apalagi kalau ada acara haul imamain ya, harus hadir, nggak boleh buka majelis. Kalau buka majelis matane picek ya. Ya Allah
Ya, serendah itu orang Malang direndahkan sama Mbak Alawi kaum muslimin. Serendah itu. Ya. Dan orang Malang ini masih juga ada yang jadi mukibin Mbak Alawi. Ya Allah, Cak, sadaro, Cak. Sadaro, Cak. Gaenen utekmu, Cak. Ya. Uteke ojo dibuak, Cak. Digawe, Cak. Ya kok mau jadi mukibin Mbak Alawi. Ya. Dan di Malang itu ternyata ada pondok pesantrennya Mbak Alawi kaum muslimin ya. Kami lihat ada postingan dari Hanif Alatos ya. Ini postingan 19 jam yang lalu. Ini 19 jam waktu kami membuat video ini kaum muslimin ya. Ini ada fotonya Hanif Alatos bareng sama Mbak Alawi di Malang ini kaum muslimin ya. Habib Hanif. Oh, Habib Hanif. Kabib ya. Hanif bersama rombongan sowan ke Ponpes Dar Al-Imam An-Nawawi Malang. Pimpinan guru beliau Al-Ustadz Al-Adib Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Nih, tanggal hari Minggu ya, hari Ahad 27 April 2025. Jadi ada di Malang itu namanya Pondok Pesantren Dar Al-Imam An-Nawawi Malang, miliknya Mbak Alawi. Masih ada juga orang Malang mondokkan anaknya ke sini. Parah. Parah. Anaknya mau dijadikan budak-budak Mbak Alawi tok. Ya. Anak-anaknya itu mondok di Mbak Alawi, itu calon-calon budaknya Mbak Alawi. Jelas calon budak Mbak Alawi, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Karena memang doktrin-doktrin Mbak Alawi itu seperti itu. Kok nggak sadar-sadar? Masih ada juga yang mondokkan anak ke Mbak Alawi. Doktrinnya Mbak Alawi itu, ya, Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, itu lebih mulia daripada ulama. Ya. Bahkan ulama itu pengawalnya para Habib. Ya. Setinggi apapun ulama nggak boleh ngeritik Habib. Ngeritik Habib itu sama seperti iblis, gitu loh. Ya, doktrin-doktrin Mbak Alawi seperti itu. Kalau berani ngeritik Habib, sama seperti iblis. Ya. Jadi anak-anaknya orang Malang dan sekitarnya yang mondok di Mbak Alawi, itu nanti ya cuma jadi budaknya Mbak Alawi. Jadi pelayan-pelayan Mbak Alawi. Ya cuma jadi pelayan-pelayan Mbak Alawi. Kalau ketemu sama Mbak Alawi, cium tangan, sampai cium kaki, ya, sampai bekas-bekas Mbak Alawi pun dianggap barokah. Tetap jadi pacar Mbak Alawi, nggak mungkin nggak. Mau sehebat apapun, ya putra-putri Malang atau sekitarnya, ya Blitar, Kediri, Surabaya, Pasuruan, ya Pandaan, Probolinggo, pokoknya anak-anak yang mondok di tempatnya Mbak Alawi itu kader-kader jongosnya Mbak Alawi. Ya. Di Malang juga ada pendukung Mbak Alawi, Pak Lutfi Basori. Ya. Ya heran saja sih kaum muslimin ya, kok masih nggak sadar-sadar. Wong Mbak Alawi itu isinya dawir loh kalau ceramah. Jualan nasab, jualan karomah. Ya. Ya cuma itu tok. Apalagi cerita-cerita khurafat tok. Jadi kalau orang Malang majelisnya itu suruh libur, suruh datang ke majelisnya Mbak Alawi itu, paling di sana cuma dengerin Mbak Alawi dawir. Ya, cerita-cerita tentang nasab mereka, berbangga-bangga, ya, nyebut-nyebut leluhur mereka, membangga-banggakan leluhur mereka, membangga-banggakan Tarim, tapi giliran suruh balik ke Tarim nggak ada yang mau. Ya, katanya Tarim itu wali semua. Doa di Tarim pasti terkabul. Tarim itu negeri impian orang-orang soleh. Tapi nggak ada satupun dari Mbak Alawi yang ada di Indonesia pengen balik ke Tarim, nggak ada yang pengen. Ya, itu menunjukkan mereka itu ngedabrus. Ya, ngedabrus. Ya, masa iya orang Malang di seperti ini kan sama Mbak Alawi diem. Hah, angel wis. Ngel. Ya. Malang ya kalau bisa ya banyak yang sadar lah ya, sadar dari perbudakan Mbak Alawi. Ya, sudahlah.
selama Ba'alawi punya jamaah, selama Ba'alawi itu diagung-agungkan, selama itu juga Ba'alawi akan bebas memperbudak orang-orang pribumi. Ya, karena sekali lagi pribumi ini nggak akan lebih mulia daripada seorang Ba'alawi yang gila, yang bodoh, yang ahli maksiat. Jadi Semalang Raya, ya, Semalang Raya itu ada orang yang pinter sekalipun, yang hebat sekalipun, orang nomor 1 di Malang sekalipun, ya, itu tetap nggak lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh, satu Habib yang gila, satu Habib yang ahli maksiat. Ya, orang Malang, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.